Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Christina Asih, PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170270270. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MINU 19 Kutoharjo pada kelas 5 tema rantai-rantai makanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa pada hari ini. Siapa yang bertugas hari ini? Mas Delian ya. Silakan Mas Delian untuk memimpin doa temannya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin. Sadri wa yassirli amri. Terima kasih. Bu Guru absen dulu ya. Agnesila, Iza, Rafe, Delian, Zidan, Arfa, Ibes, Rifki, Riza, Raihan, Akila, Al. Alhamdulillah kalian dapat hadir pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada diri kalian, Guru harap kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan maju Mbak Lafe dan teman-temannya silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan Mbak Lavi duduk dan diikuti seluruh teman-temannya. Anak-anak, sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu bab harmonisasi dalam ekosistem dengan materi rantai makanan. Bu Guru harap pada pembelajaran hari ini kalian dapat memahami yang pertama, peserta didik dapat membedakan peran masing-masing individu dalam komponen rantai makanan dengan urutan tertentu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan dalam ekosistem. Coba perhatikan. Kira-kira apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Siapa yang menjawab? Apa? Makan. Makan. Ada lagi? Minum. Terus? Berolahraga. Makan dan minum itu hal yang utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jawabannya Mas Rizky juga benar. Olahraga. Olahraga itu agar apa? Tubuhnya lebih sehat, lebih bugar, ya. Tapi hal yang pertama itu harus mendapatkan makanan. Kemudian kira-kira apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak mendapatkan makanannya? Akan apa makhluk hidup itu? Akan apa? Mati. Ya, makhluk hidup akan mati. Kenapa akan mati? Karena tidak dapat makanannya. Lama-lama dia akan apa? Kalau tidak dapat makanan, makhluk hidup itu akan apa? Lemas. Terus apa? Lemas lama-lama akan mati. Ya. Kemudian, jika makhluk hidup itu mati, berarti apa? Tidak ada kelangsungan hidup lagi. Nah, berarti yang nomor 3, apakah manusia, tubuh, dan hewan bisa hidup tanpa makhluk hidup? Bisa tidak? Coba kalian perhatikan video kali ini. Coba bisa apa tidak? Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor pemilik. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, yang memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai penyusun ataupun konsumen. Tumbuhan
adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah alat dari lapan. Sementara dalam manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga dibutuhkan binatang atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang menghasilkan yang betul. Konsumen yang hewan lain disebut konsumen, seperti kucing, ayam, dan kumbang. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah punya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati buku lain di kamu dan cari peran mereka dalam makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke ya anak-anak, dalam tadi rantai makanan yang sudah kalian saksikan, komponen apa saja yang ada di rantai makanan yang tadi kalian saksikan? Tadi ada apa? Produsen, lalu konsumen, lalu dekoposer. Produsen dicontohkan apa tadi? Jagung. Konsumennya apa? Tikus. Terus ular. Terus burung elang. Benar. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi coba perhatikan. Kita lihat dari pengertiannya. Kenapa sih kok jagung atau tumbuhan itu dinamakan produsen? Kita lihat ya dari pengertiannya ya. Nih. Siapa yang mau membacakan? Ya Mbak Lafe. Apa itu produsen? Iya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kenapa Bu kok tumbuhan? Iya, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri itu hanya tumbuhan. Ya, karena tumbuhan itu dapat memproduksi makanannya sendiri melalui apa? Siapa yang tahu? Pelajaran ya? Iya, fotosintesis. Dari fotosintesis tersebut, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Makanya tadi waktu di video itu dicontohkan oleh jagung sebagai produsennya. Ya. Kemudian, kenapa kemudian kita lihat dari pengertian konsumen. Siapa yang membacakan? Siapa? Mbak Gila? Ayo, siapa? Mas Rehan? Ayo, Riza, siapa? Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Iya, yang dinamakan konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Yaitu apa? Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia membutuhkan makhluk hidup lainnya agar bisa bertahan hidup. Untuk apa tadi? Menghasilkan apa? Energi. Makanya dicontohkan oleh apa? Tikus, ular, mereka tidak bisa memasak makanannya sendiri, termasuk manusia. Dan kalian pun itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir.
Kalau makhluk hidup tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan tidak dapat untuk makan, akhirnya makhluk hidup itu akan mati. Kemudian diuraikan oleh dekomposer. Nih, dekomposer. Siapa yang mau membacakan pengertian dekomposer? Ya. Yeah. Kemudian membentuk mata rantai dalam suatu rantai makanan akan mencegah pembunuhan hewan yang kemudian mati dan mengembalikan sebagai ya. Terima kasih Mbak Gila. Kemudian makhluk hidup itu akan mati ya, terus akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu bisa berupa jamur, bakteri, pokoknya ya. Paham sampai sini? Kenapa? Karena makhluk hidup pengurai ini menguraikan jasad makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian jasad-jasad itu akan menjadi membusuk, akan lembek, lama-lama akan masuk, cairan tersebut masuk ke dalam tanah dan diuraikan, masuk ke dalam tanah terus diuraikan lagi sebagai nutrisi di dalam tanah, terus akan diambil oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu digunakan untuk apa? Untuk tumbuh. Agar tumbuhan itu tumbuh, berdaun lebat, ya. Terus nanti kalau sudah berdaun lebat akan dapat apa? Fotosintesis. Makanya kita lihat dari pengertian rantai makanan ini, ya. Rantai makanan sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Berarti tumbuhan juga memakan makanan, tapi kan di dalam tanah, ya. Tidak secara langsung tumbuhan itu menyerap nutrisi yang tadi, yang jasad makhluk hidup yang sudah mati itu diserap oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, ya. Dan sampai sini makanya dekomposer itu membentuk suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Paham sampai sini? Antara pengertian produsen, konsumen, dekomposer, dan rantai makanan. Paham tidak? Paham. Masih semangat tidak untuk belajar? Masih. Ada satu lagi. Nanti kalian akan membuat diorama rantai makanan. Masih semangat? Kalau masih semangat, biar menambah semangat kalian, kita nyanyikan lagu rantai makanan. Yuk, nyanyikan bareng-bareng ya. Bentar. Ya, semangat. Tak apa-apa, semangat. Mana di mana adik-adik saya bukan anak tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Ayo tepuk aja, tepuk. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan, alanya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Padi-padi saya, makan omat tikus. Di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan, alangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. Ya. Terima kasih. Oke. Untuk menambah kalian lebih paham lagi, kita buat ya, membuat diorama.
Silakan Bu Guru kelompokkan, yang kelompok ini kelompok 1, yang kelompok ini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Silakan setiap kelompok berdiskusi siapa yang mau menjadi ketua kelompoknya. Berdiskusi dulu. Ayo. Sudah belum? Kalau sudah, ini ada 3 macam ekosistem. Nanti supaya kalian tidak, Bu, saya kok dapat ini, supaya adil, Bu Guru undi. Nanti kelompok mana yang dapat ekosistem apa, ya? Sudah siap ketua kelasnya, ketua kelompoknya? Silakan ketua kelompoknya maju. Siapa yang mau maju? Ya, dapat apa? Dapat apa? Nah. Yuk, maju untuk, terus ketua kelompoknya maju lagi untuk mengambil. Mbak Cik, tak apa-apa, tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa-apa sesuai. Ya, tak apa-apa wis. Satu kelompok guntingnya 3. Terus ininya double tipnya 1. Oh, wis ngonjol. Cukup. Oke. Sudah? Sudah siap untuk membuat diorama? Coba kalian cek dulu. Cek dulu, ayo. Ada salah satu anggota kelompoknya untuk ngecek. Sudah komplit belum? Alat dan bahannya dicek. Yang pertama gunting. Sudah? Yang kedua lidi. Tusuk gigi. Yang ketiga styrofoam. Sudah? Kemudian double tip. Sudah. Gambar ekosistemnya sudah? Gambar keterangan dan hewannya sudah? Sudah. Nih, ketambahan satu lagi. Ya, nanti. Kalau sudah, kalian baca langkah-langkah pengerjaan membuat diorama. Bu Asep bacakan ya. Langkah-langkah yang pertama, potong bagian bawah ekosistem. Kira-kira 3 cm. Kalian potong dulu. Kalau sudah kalian potong, nanti kalian rekatkan pakai double tip di ini dulu. Di styrofoam yang persegi panjang yang kecil ini direkatkan. Ya. Kalau sudah, nanti gambar ekosistem yang tadi dipotong 3 cm itu direkatkan kembali di styrofoam yang sini, bagian sini. Paham? Kalau sudah, yang kecil ini yang tadi sudah direkatkan oleh potongan ekosistem nanti ditempel ke, direkatkan. Ya, terus kalian
susunlah rantai-rantai makanannya. Ngerti? Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Ada apa? Double tip ini. Pengguna tak minta. Oke. Ini sih yo. Dipotong-potong. Ayo, cepet dipotong. Sama yang double tipi biar cepet gitu semua. Satu kelompok harus kerja semua. Sampean double tipi yang sini. Nanti kalau Mas Rayon sudah selesai tinggal ditempel. Ya. Pokoknya namanya aja kerja kelompok harus bekerja semua. Semua belum? Kelompok 1 sudah jadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Berarti sudah siap ya maju ke depan untuk mempresentasi hasil dioramanya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Taruh tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada coba. Untuk di komposer ekosistem laut itu ditunjukkan tumbuhan apa itu? Dekomposernya apa itu namanya? Jamur. Yang lain menambahi? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup Mas. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau ditanya, yang menanggapi hasil presentasi kelompok 2? Ya. Benar apa tidak? Coba anggota kelompok 2 untuk membantu kelompoknya untuk menjawab. Tadi kelompok 1 kan bertanya, di ekosistem yang kalian buat hutan itu yang menjadi produsennya apa? Pohon apa itu? Pohon apel. Kelompok 3, ada yang menanggapi benar apa tidak? Apa kok mantuk-mantuk aja? Benar, ya udah. Ada yang lain yang kurang paham yang ingin disampaikan? Tidak. Kalau tidak, terima kasih. Kelompok 2, silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kelompok lain kalau maju yang siap lagi ya. Yuk. Kan giliran kelompok 3.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah Mbak Gila? Sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Suaranya kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau menurut Bu Asih, suaranya kelompok 3 kurang jelas, kurang keras sedikit. Untuk kedepannya diusahakan keras sedikit ya Mbak ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat hebat, kalian sangat keren. Bu Asih sangat bangga dan senang melihat semangat dan perhatian kalian untuk pembelajaran hari ini. Ini Bu Asih masih ada satu lagi soal evaluasi diri. Nanti setiap anak mendapatkan 1 lembar soal evaluasi. Ya, ini lembar LKPD-nya. Ini tentang pembelajaran hari ini. Enak. Dikumpulkan hari ini. Jangan lupa diberi nama. Nah, apa? Kurang 1. Sebentar. Ini Mas Al. Jangan lupa diberi namanya. Namanya nama yang jelas, yang lengkap. Jangan nama panggilan. Nama panggilannya contoh nama panggilan Rehen. Ditulis Tole. Aduh, parah. Terus nomor absensinya jangan lupa ditulis. Nanti mengumpulkannya di meja kelompok kalian, terus perwakilan temannya mengumpulkan di meja depan ya. Ya. Dikumpulkan di meja depan sini ya, perwakilan. Jangan semuanya maju. Ayo cepat. Terima kasih. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Kita ulas sedikit pembelajaran yang tadi, ya. Saya ingin tahu sedikit saja. Tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu terdapat apa saja komponennya? Produsen, konsumen,
konsumen itu ada tingkatannya. Konsumen yang pertama tadi memakan apa? Tumbuhan. Nama lainnya hewan pemakan tumbuhan itu apa? Untuk tingkat yang kedua, yaitu pemakan makhluk hidup lainnya. Apa namanya? Hewan apa? Apa? Karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Terus tingkatan yang selanjutnya lagi apa? Omnivora. Itu berarti makhluk hidup atau hewan yang memakan, bisa makan tumbuhan, bisa makan daging, ya. Terus tingkatan yang lebih tingkat itu dilihat dari apa tadi? Besarnya, kekuatannya, ya. Paham ya? Terus yang keempat apa? Dekomposer. Paham ya? Berarti kesimpulannya di dalam rantai makanan itu yang terpenting itu ada 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Paham sampai sini? Sudah paham belum? Senang nggak dengan pelajaran hari ini? Untuk minggu depan ada pembelajaran IPAS lagi. Nanti Bu Asep buat semenarik mungkin, ya. Makanya nantikan pembelajaran yang berikutnya. Bu Asep harap kalian dapat menjaga kesehatan kalian supaya kalian dapat berangkat ke sekolah untuk belajar, ya. Tetap semangat belajar karena belajar itu tugas kalian. Setuju tidak? Setuju. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, silakan Mas Delian untuk memimpin doa temannya. Dubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusril illalladina amanu wa amirus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, sebentar. Kelompok sana dulu. Iya. Ya. Istirahat dulu. Terima kasih.